Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran PPKN. Bisa dibuka dalam halaman 25 pada LKS kalian yang sudah kalian pegang. Kita melanjutkan materi yang kemarin sebelum PTS, yakni tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Kita kemarin sudah membahas tentang norma-norma. Jadi norma itu ada norma agama, kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Nah, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebagai makhluk individu, manusia itu makhluk individu, juga makhluk sosial. Manusia mempunyai kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Jadi setiap manusia itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, punya watak yang berbeda-beda. Supaya segala perbedaan tersebut ini tidak menimbulkan perpecahan, tidak ada gesekan, dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan. Peraturan itu disebut atau norma. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Jadi norma terbentuk itu karena untuk menghindari perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku. Kalau kita ada norma itu bisa menjadikan pedoman dalam bertingkah laku agar sesuai kaidah yang ada. Kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial agar tidak terjadi pelanggaran, maka norma itu mempunyai fungsi sebagai sistem pengendalian agar tidak melakukan pelanggaran. Norma hukum dalam kehidupan bernegara ini memiliki peranan yang lebih besar karena bersifat mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan penyelenggara negara. Norma hukum dalam kehidupan bernegara itu memiliki peranan yang lebih besar karena bersifat memaksa atau mengikat bagi seluruh warga negara. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang namanya negara hukum itu adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Maka dari itu, sebagai warga negara kita atau sebagai negara hukum Indonesia ini, bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan menerima sanksi yang tegas. Jadi norma hukum itu lebih ditaati orang karena hukumannya atau sanksinya itu secara langsung. Beda kalau norma agama itu setiap manusia itu kadang mempunyai sifat tidak mentaati karena sanksinya itu tidak diberikan secara langsung. Kalau norma hukum ada pelanggaran, sanksinya bisa ditindak pidana atau sebagainya. Contoh kecil, melanggar tata tertib lalu lintas, ini langsung mendapatkan sanksi berupa tilang atau denda. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Jadi hukum itu mempunyai tugas antara lain menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Kalau ada orang terganggu atau dianiaya atau dirampas haknya, ini mempunyai hukum itu sebagai pelindung
Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Hukum itu menjamin untuk menjaga ketertiban dan seterusnya. Yang ketiga, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai kita di Indonesia sebagai negara hukum, ketika ada pelanggaran, misal ada maling ya, ada maling itu jangan main hakim sendiri, tapi ada hukum yang berlaku. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku. Tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas, itu tadi. Karena itu norma hukum biasanya lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Norma hukum itu tidak bisa berdiri sendiri untuk mencapai sebuah keadilan. Karena itu norma hukum membutuhkan sebuah alat. Alat apa? Alat negara. Contohnya alat negara untuk menindak norma hukum itu yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah perdata seperti pembagian harta warisan, misal ada perselisihan antara keluarga mengenai harta warisan, ini bisa mengajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan oleh hakim siapa yang berhak sesuai misal ada wasiat surat berupa surat lah. Yang kedua, cara mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan ini atau gangguan keamanan ini diperlukan yang namanya alat negara yang berupa aparat kepolisian. Kalau untuk yang melakukan tuntutan, ketika ada seseorang masuk ke dalam pengadilan punya pidana, ada seseorang melakukan pelanggaran dan dijatuhi hukuman, itu yang menuntut adalah kejaksaan atau jaksa. Mewujudkan suatu keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum. Keadilan menjabarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sama sesuai dengan hak-haknya. Jadi keadilan itu menjabarkan bahwa manusia itu harus diperlakukan sama, tidak ada ketimpangan. Sesama warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, baik itu orang kaya, miskin, atau orang sipil, militer, atau pejabat, itu mempunyai hak yang sama dan juga punya kewajiban yang sama. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah, manusia itu punya hak untuk berserikat, tidak dibungkam, karena negara kita juga adalah negara demokrasi. Nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat, ini ada 3 macam yang namanya keadilan kategorinya. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif itu hubungan keadilan antara negara terhadap warga negaranya. Maksudnya, pihak negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Negara ini punya hak terhadap warga negaranya dalam bentuk kesejahteraan atau bantuan. Sekarang ini pandemi ada bantuan BLT, ada subsidi, misal ada subsidi BBM, subsidi listrik yang sekarang juga dilakukan pemerintah. Karena mereka ini mempunyai kesempatan hidup bersama. Yang kedua, keadilan legal. Keadilan legal itu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib
memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan. Kalau ini warga negaranya, misal penduduknya, warganya wajib mentaati peraturan yang berlaku di dalam sebuah negara. Ini jadi negara itu memenuhi haknya warga negara dan warga negara juga memenuhi haknya negara. Bayar pajak itu termasuk kita apa itu namanya keadilan legal. Termasuk juga peraturan pemerintah kita ikuti, yaitu namanya keadilan legal. Yang ketiga keadilan komutatif, yakni keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik. Kita bermasyarakat itu harus menghormati haknya juga timbal balik. Kamu dengan temanmu itu namanya keadilan komutatif. Kamu menghormati haknya, juga temanmu menghormati hakmu. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berdasarkan kacamata hukum, hukum ini di Indonesia itu mempunyai di hadapan hukum itu tidak ada seseorang pun yang kebal hukum. Maksudnya baik itu rakyat biasa, pejabat, atau bahkan anak presiden sekalipun, itu di mata hukum adalah sama, tidak ada ketimpangan. Itu anak presiden bebas dari hukum. Kalau yang dulu-dulu mungkin ada, kalau sekarang ini harus mempunyai hak yang sama. Sekian itu ya dari saya yang bisa saya jelaskan. Minggu depan kita bisa lanjut kembali. Ya, terima kasih Pak Agus Hasan. Ini ada anak yang mau bertanya dari Muhammad Iqbal Al-Farizi. Assalamualaikum Pak, nama saya Muhammad Iqbal. Pak, orang nggak membawa SIM saat mengendarai motor, apakah tidak sesuai dengan norma hukum? Gitu. Nah, orang itu termasuk namanya pelanggaran hukum, pelanggaran tindak pidana, tapi hukumnya itu perdata. Hukum perdata itu biasanya sanksinya berupa denda. Gitu. Jadi kalau itu termasuk pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran hukum, norma hukum. Berarti ada perdata, ada pidana. Ya, jadi hukum itu ada yang namanya hukum pidana, KUHP, pidana dan perdata. Kalau perdata itu biasanya diselesaikan secara biasanya damai atau membayar denda. Kalau pidana itu biasanya di penjara. Oh, yang di penjara sampai hukuman mati. Ya. Oh, terus ini saya yang bertanya boleh Pak? Tadi kan ada kata-kata norma, itu norma sebenarnya itu siapa sih Pak? Apa itu norma? Norma itu artinya aturan. Oh, aturan berarti ya. Aturan, norma itu sama dengan aturan. Dan tadi juga ada nilai-nilai keadilan, itu nilai dengan sama dengan kalau kita ngerjakan tugas dinilai itu sama enggak Pak? Beda ya. Kalau nilai itu apa ya? Dari nilai itu gampangnya Pak ya. Sikap loh. Kepribadian sikap ya, pribadian sikap. Ya, jadi mungkin biar anak-anak nggak salah paham, karena ada dua makna dari kata nilai yang disampaikan tadi. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya? Oh, ini ada lagi Pak. Kalau negara tidak ada norma, itu bagaimana Pak? Negara kalau tidak ada norma itu bersumber atau terjadinya norma itu dari sebuah masyarakat. Jadi masyarakat timbullah yang namanya norma atau aturan. Sekali lagi, norma itu ada beberapa macam. Ada norma agama, hubungan kita
dengan Tuhannya. Terus hubungan norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Jadi norma hukum ini untuk mengendalikan manusia agar tidak melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Norma kesusilaan yang terjadi di masyarakat. Setiap masyarakat atau wilayah pasti ada yang namanya hukum adat atau peraturan di sebuah masyarakat tertentu, di daerah tertentu. Kalau kesopanan itu aturan bagi kita terhadap orang lain. Misal kita ini hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, ini namanya norma kesopanan. Ada banyak norma, Pak. Ya. Ya, ini ada yang bertanya lagi, Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Ini ada yang bertanya lagi. Pak, berikan contoh keadilan ilegal dong, Pak. Keadilan legal bukan ilegal ya. Yang ditanyakan yang ilegal ini. Mungkin yang tadi yang dengarnya itu mungkin legal. Kalau ilegal itu enggak ada. Enggak ada. Keadilan legal itu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Kita bayar pajak itu termasuk kita memenuhi haknya negara. Itu. Terus kalau kebalikannya itu keadilan distributif, negara memberikan hak kita, memenuhi hak kita untuk mensejahterakan, memberi subsidi, memberi bantuan, itu memenuhi hak warga negara. Kalau legal kita memenuhi haknya negara. Kebalikannya, Pak ya. Terima kasih. Ini ada lagi yang bertanya. Ini banyak yang bertanya, Pak. Saya ambil beberapa aja. Dari Nidomun Ni'am Al-Mustafa, kelas 7O. Assalamualaikum, Pak. Saya mau bertanya mengenai norma sosial. Jadi ada suatu kejadian di sebuah tempat mengadakan pengajian, tapi di sebelah tempat tersebut ada orang non-muslim dan mereka merasa terganggu dengan adanya pengajian tersebut. Apakah itu termasuk pelanggaran norma sosial, Pak? Norma kesusilaan atau norma kesopanan itu norma sosial. Yeah. Kalau kita sebagai sesama warga negara itu harus mempunyai rasa toleransi, tenggang rasa, menghormati satu sama lain. Kita umat Islam menghormati orang non-muslim untuk beribadah. Begitu juga orang non-muslim harus sebaliknya menghormati kepada mayoritas masyarakat di Indonesia yang beragama Islam. Nah, hal seperti itu sekiranya sama saling untuk menghormati satu sama lain untuk tercapainya suatu kerukunan umat beragama. Kalau merasa terganggu selama dia tidak melakukan tindakan yang di luar batas, maksudnya terganggu untuk dirinya tapi tidak diungkapkan, dia tidak melakukan sesuatu hal, nah itu ya tergantung dirinya sendiri. Berarti kalau merasa terganggu harusnya lapor Pak RT mungkin, Pak ya, agar nanti bisa ditindaklanjuti seperti itu. Ya, terima kasih, Pak ya. Ini masih ada banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas, mungkin saya cukupkan sekian. Nanti untuk pertanyaannya bisa lanjut via Jabri dengan Pak Agus sendiri ya, anak-anak ya. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Demikian pelajaran pendidikan